Selamat datang kembali dalam ibadah minggu pagi ini. Dimanapun kita berada, apapun platform yang kita gunakan, maksudnya apapun media yang kita gunakan, mau HP atau laptop, atau provider apapun yang kita pakai, berkat Tuhan akan selalu melimpah dalam hidup kita. Amin. Penyertaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Baik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini, satu hal yang kami harapkan menjadi perhatian kita semua. Halo, suara saya kedengaran ya? Jelas? Boleh kasih jempolnya atau bisa berbicara dalam sesi ini? Jelas. Oke, Dengeran kok. terima kasih. Baik, sebelum kita masuk dalam ibadah pagi hari ini, satu hal yang kami harapkan menjadi perhatian kita semua ya. Selama ibadah virtual setelah ini, agar berjalan dengan baik, kami harapkan dapat selalu menonaktifkan mode suara atau dalam keadaan mute, ya, supaya ibadahnya bisa berjalan dengan baik. Itu saja. Dan mari kita bersaat teduh, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur kasih Tuhan masih terus kami bisa rasakan setiap hari. Dengan setiap kondisi yang tidak menentu akhir-akhir ini. Tapi kami terus bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Meski kami dalam lembah kekelaman, kami mungkin sedang lemah jasmani, kami mungkin sedang drop, kami mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi Allah kami adalah Allah yang baik. Sekitar kami mungkin tidak baik, kondisi kami tidak baik. Tapi kami tahu, di dalam Tuhan selalu ada kebaikan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau rindu menghampiri tahta kasih-Mu. Kami rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan-Mu. Mendengarkan firman-Mu, dan kami rindu Tuhan berbicara atas kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk praise and worship, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Baik, silakan operator akan. Shalom keluarga IBC, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah hari ini. Saya berdoa kita semua senantiasa dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Markus Saliman Wangsa dengan tema pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 2. Sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan, mari kita simak beberapa pengumuman IBC Updates hari ini. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel IBC Production atau melalui WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikian IBC Updates hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan merasakan berkat Tuhan nyata dalam hidup kita. Shalom keluarga IBC, saatnya kita
siapkan hati kita untuk menyembah Dia, karena Dia adalah Raja kita, Tuhan yang agung, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia. Dan kita adalah domba-dombanya, domba-domba yang dikasihi. Mari kita memuji Tuhan. Engkau katakan, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya.
hati kami ya Tuhan, Kau membuka hati kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di ibadah untuk pagi hari ini. Ini pakai ini. Matikan. Ya, oke. Ya, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini ya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan dengan pujian Allah Bapa kami puja. Allah Bapa kami puja. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyi, ya pastilah menikmati suara masing-masing di rumah ya, karena pasti harus di-mute ya. Iya, kita akapela saja. Bapa kami puja dan muliakan nama-Mu dalam Kristus firman Allah. Kami anak-anak-Mu, Allah Bapa kami puja dalam pujian Allah Bapa kami puja dalam pujian merdu. Putra Allah kami puja, anak domba yang mesra, korban yang teramat mulia telah memberi sejahtera. Putra Allah kami puja yang mati di Golgota. Putra Allah kami puja yang mati di Golgota. Rohul Kudus kami puja, Roh penghibur yang mesra, Roh penolong yang setia, diutus dari kita. Rohul Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Rohul Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal kami sembah, karena berkat dalam Kristus pujian kami lihat. Tuhan Allah kami puja sampai selama-lamanya. Tuhan Allah kami puja sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kuasailah hati pikiran kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat menerapkan dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami benar-benar mengalami
kekuatan dan kuasa firman Tuhan yang sungguh-sungguh nyata, yang sungguh-sungguh terus menguatkan, menegurkan iman kami dan membuat kehidupan kami semakin berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Ya. Yang demikian bunyinya. Mari kita akan perhatikan 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dan saya memberikan tema khotbah pagi ini adalah Roh Kudus membimbing kita supaya kita taat kepada firman Allah. Kita dapat memperhatikan ayat tadi, yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 2 bagian B yang sudah saya tulis warna merah, yang mengatakan dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja atau membimbing kehidupan saya dan saudara supaya saya dan saudara taat kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan berarti juga itu artinya taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Taat kepada Yesus berarti juga taat pada firman Tuhan. Kita sudah belajar banyak tentang Roh Kudus yang diutus oleh Bapa supaya menyertai kita selama-lamanya. Kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu menjadi penolong kita, Roh Kudus itu menjadi penasihat kita, Roh Kudus itu menjadi pembela kita. Roh Kudus itu juga telah membimbing kita supaya kita hidup dalam seluruh kebenaran firman Allah. Roh Kudus bahkan menopang hidup kita. Roh Kudus ikut memikul beban-beban hidup kita. Roh Kudus bekerja supaya kita tetap eksis di dalam doa. Roh Kudus juga bekerja untuk mengingatkan firman Tuhan dan banyak hal. Kita sudah mempelajari beberapa minggu ini. Memang Roh Kudus bekerja juga untuk mengingatkan firman Tuhan. Tetapi tidak cukup kita ingat. Kita harus sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus membimbing kita supaya kita taat kepada firman Tuhan. Yang berarti juga taat kepada Yesus. Ada dua alasan Roh Kudus membimbing saya dan saudara supaya taat kepada firman Tuhan atau juga taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Roh Kudus tahu bahwa iblis berusaha menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus ingin agar anak-anak Tuhan hidupnya berhasil. Saya percaya pasti Anda semua mau hidupnya berhasil, bukan? Mari kita akan simak satu demi satu. Roh Kudus tahu bahwa iblis berusaha menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Bukan hanya Roh Kudus yang tahu. Sesungguhnya Bapa dan Tuhan Yesus juga tahu. Tapi Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya menjadi penebus dosa kita. Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Itu misi daripada Yesus Kristus. Dan misinya
Yesus ingin menyertai orang-orang percaya, yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Maka sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus telah minta kepada Bapa supaya Roh Kudus di atas diutus ke dalam dunia untuk menyertai saya dan saudara. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa Bapa di surga telah mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus untuk menyertai saya dan saudara. Itulah sebenarnya Roh Kudus tahu bahwa iblis berusaha untuk menghancurkan iman kita. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Luar biasa kerja iblis, tapi lebih luar biasa Roh Kudus. Iblis bekerja tidak pernah malas. Saudara, saya dan saudara harus belajar lebih giat daripada iblis ini. Iblis berjalan keliling terus untuk mencari orang-orang yang bisa ditelannya, yaitu anak-anak Tuhan yang lemah imannya akan ditelan oleh si iblis. Tapi kita sudah belajar bahwa Roh Kudus pasti menjadi pembela kita. Memang iblis itu luar biasa, saudara. Iblis itu cara bekerjanya banyak sekali. Ini saya akan berikan 5 contoh saja dengan singkat. Ya. Contoh yang pertama, iblis itu bekerja dengan cara memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu pada waktu Adam dan Hawa ada di Taman Firdaus. Iblis datang dan berkata, kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan hidup. Kamu akan seperti Allah, bukan mati seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Wow, saudara, dan rupanya Hawa tergiur untuk menjadi sama dengan Allah sehingga jatuhlah ke dalam dosa. Itulah pekerjaan iblis yang suka memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Iblis juga suka menghancurkan harta kekayaan orang-orang beriman. Contohnya Ayub. Ketika Ayub menjadi orang yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan luar biasa, iblis tidak suka. Lalu iblis datang kepada Allah, minta izin kepada Allah. Seolah-olah menantang Allah, kalau Ayub menjadi miskin, pasti tidak akan taat pada Tuhan. Pasti tidak akan setia kepada Tuhan. Pasti tidak akan menjadi pelaku firman Tuhan. Rupanya Allah izinkan sampai betul-betul iblis menghancurkan semua harta bendanya si Ayub. Harta yang di ladang, harta yang di rumah, semua habis, bahkan anak-anaknya pun juga mati semua. Bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Tapi ketika semua kekayaannya itu dihancurkan oleh iblis, maka Ayub melepaskan jubahnya. Kemudian berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, dulu aku lahir telanjang. Dan aku akan kembali dengan Allah sama seperti aku lahir. Lalu Alkitab mengatakan dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa. Iblis tidak puas, saudara, karena iblis juga bisa memberi sakit penyakit kepada saya dan saudara. Pada waktu itu tidak puas, menghadap lagi kepada Tuhan dan berkata kalau Ayub menderita, bukan hanya tidak punya harta, tapi sampai sakit, pasti dia akan menyangkal Tuhan. Tuhan berkata silahkan, tapi jangan ambil nyawanya. Ayub menderita penyakit yang luar biasa, di mana dari ujung rambut sampai telapak kakinya menderita penyakit borokan sampai harus di lembah kusta. Tapi Ayub tetap berbicara tentang kebenaran. Ayub berbicara kebenaran, yaitu tidak mungkin orang yang taat pada Tuhan itu sakit. Tapi Ayub tetap berbicara tentang kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga Ayub akhirnya dibenarkan oleh Allah, dipulihkan oleh Allah, dikembalikan oleh Allah, baik harta kekayaan dan juga anak-anak dan istrinya. Namun demikian, iblis itu juga bisa menawarkan hal-hal materi, saudara ya. Iblis itu berani sekali. Dia berani mendatangi Tuhan Yesus Kristus dan dia berkata, Yesus,
kalau kamu mau sembah aku, semua kekayaan ini akan aku berikan kepadamu. Semua kekayaan dunia ini. Luar biasa, apalagi saya dan saudara. Ya, pada Yesus saja berani berkata seperti itu. Dan memang sampai sekarang banyak sekali cerita-cerita bahwa banyak orang yang mencari kekayaan dengan cara menggunakan kekuatan kuasa kegelapan, itu roh-roh jahat. Namun di zaman sekarang jangan lupa bahwa iblis bisa menggunakan media. Kita semua memegang HP dan kadang-kadang kita tidak beribadah karena kita main HP di dalam gedung gereja. Apalagi sekarang ibadah Zoom ya, bisa main HP dengan bebas. Walaupun mungkin Anda semua juga membuka Zoom ini. Wow, saudara, hati-hati. Itulah cara kerja iblis yang luar biasa untuk menghancurkan iman kita. Dan iblis hanya bisa ditolak atau kita usir dengan iman yang kuat, saudara. Dengan iman yang kuat kita bisa mengusir kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mencobai kita. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Perhatikan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Semua tantangan pencobaan harus kita lawan dengan iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan adalah iman yang mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita akan memperhatikan di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi iblis hanya bisa diusir dengan iman yang kuat. Dan iman yang kuat itu yaitu iman setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yaitu perkataan Yesus, dan kemudian melakukannya. Dikatakan ia adalah orang yang bijaksana. Digambarkan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Walaupun ada badai, walaupun ada gempa bumi, walaupun ada banjir, ada angin yang melanda rumahnya tidak roboh. Ini luar biasa. Firman Tuhan luar biasa ketika saya dan saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Maka iman kita kokoh. Kita dapat mengatasi setiap problem yang terjadi dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga bisa menjadi senjata rohani kita. Rasul Paulus berkata di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 dan seterusnya bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi perjuangan kita melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu darah, roh-roh jahat. Wow, luar biasa. Lalu Paulus mengatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan salah satu senjata Allah adalah firman Allah. Yang dikatakan bahwa firman Allah itu adalah pedang roh. Jadi luar biasa saudara, menjadi pelaku firman Tuhan yang membuat iman kita kuat. Untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus selalu mendengar firman Tuhan. Kita harus selalu mendengar. Itu sebabnya saudara, saya selalu menekankan dan terus menekankan. Mungkin Anda bosan dengan khotbah-khotbah saya. Karena saya selalu menekankan pentingnya Anda membaca Alkitab. Pentingnya Anda terus membaca dan membaca, merenungkan, bahkan menghafalkan. Karena ini sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saya dan saudara mau menang atas segala pencobaan yang menerpa hidup saya dan saudara. Bahkan saudara-saudara, kalau saya dan saudara tidak menjadi pelaku firman Tuhan, iman kita lemah dan dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang bodoh. Jadi kalau saya dan saudara tidak melakukan perintah Tuhan, saya dan saudara sebagai orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
ia sama dengan orang yang bodoh. Perhatikan saudara, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kalau saya dan saudara tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kita dikatakan oleh Tuhan Yesus orang yang bodoh. Dan kita akan menjadi orang yang tidak diberkati Tuhan. Tapi kita menjadi orang yang kemudian hancur hidupnya. Beberapa tahun yang lalu ada tsunami di daerah Banyuwangi, semua rumah roboh, saudara. Mengapa? Karena rumah di pinggir laut itu semua didirikan di atas pasir. Mendengar, melakukan firman Tuhan itu sangat penting, saudara. Yang kedua, saudara, bahwa Roh Kudus ingin agar anak-anak Tuhan hidupnya berhasil. Saya percaya bahwa saudara pasti ingin menjadi orang yang berhasil. Saudara, saya berikan beberapa ayat saja, saudara, sebab banyak sekali ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau saya dan saudara itu sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, saya dan saudara menjadi berhasil. Saya akan mengajak Anda melihat kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan seterusnya. Beberapa ayat saya baca dari Ulangan ini. Dikatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat ini artinya banyak berkat, saudara. Beberapa yang saya ajak membaca di sini ayat 3 dikatakan, diberkatilah engkau di kota, hai orang-orang kota, engkau akan diberkati juga di kotamu. Diberkatilah engkau di ladang, ini orang-orang desa yang bertani juga diberkati, saudara. Di kota, di desa, dimanapun kita berada, kita diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Wah, luar biasa, saudara. Kemudian saya tambah satu ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Perhatikan, saudara. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Perhatikan, saudara, ini mengapa dikatakan saya lumbungmu? Ini kepada orang-orang yang bertani, saudara, ya, yang di ladang, yang kalau sekarang gue dikatakan orang pedesaan, tapi juga segala usahamu. Inilah orang-orang kota yang kebanyakan usahanya, hidupnya berusaha dan bekerja sebagai pekerja, saudara, ya. Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan memberkati kita di negeri Indonesia ini, saudara, walaupun kita sedang diterpa oleh oleh COVID, saudara, ya. Ini, tapi percayalah bahwa Anda sebagai warga negara Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan, karena bangsa kami juga terus mengusahakan kesejahteraan kita bersama. Apalagi kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Beberapa ayat coba saya berikan di sini, saudara. Tuhan Yesus juga berkata begini, saudara, dalam Markus pasal 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus menjanjikan kepada orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, atau dikatakan di sini menyambut firman itu, berbuah. Artinya diberkati oleh Tuhan. Maka dikatakan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Artinya itu berkat yang berkelimpahan sesuai janji Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia supaya saya dan saudara mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan. Wow, luar biasa, saudara. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata, saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya punya iman yang kuat, yang kokoh, dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
kembali dalam perjanjian lama kalau kita belajar dari kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Bagaimana Yosua akan menjadi orang yang berhasil memimpin bangsa Israel masuk negeri perjanjian. Allah hanya memperingatkan supaya Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Apa yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Untuk bisa bertindak hati-hati, Musa harus selalu memperkatakan Taurat itu. Musa harus terus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sehingga dikatakan oleh Allah kepada Yosua ini, sehingga perjalananmu kemanapun engkau pergi, engkau akan selalu berhasil dan beruntung. Luar biasa saudara, akan selalu berhasil dan beruntung. Itulah sebabnya pemazmur juga berkata, di dalam Mazmur pasal yang pertama. Dia berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Wow, luar biasa saudara. Luar biasa. Jadi Roh Kudus terus mau menolong saya dan saudara, supaya saya dan saudara betul-betul taat kepada firman Allah, supaya saya dan saudara dapat mengalahkan setiap tantangan, pencobaan, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena penderitaan yang kita alami, pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Tapi kalau kita taat kepada firman Tuhan, iman kita kuat dan kita menjadi pemenang-pemenang. Seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab melalui Rasul Paulus, bahwa kita adalah orang-orang yang ditentukan menjadi pemenang-pemenang, tapi juga yang menjadi berhasil dalam meniti kehidupan di muka bumi ini. Itulah sebabnya sekali lagi saudara, saya selalu menekankan, yang mungkin Anda bisa bosan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Ini sangat penting kalau saya dan saudara ingin hidup kita menjadi pemenang-pemenang di muka bumi ini. Hidup kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan di muka bumi itu. Oleh sebab itu saudara, sampai kita terus membaca firman Tuhan itu, jangan lupa setiap hari libatkanlah Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa di surga, diutus untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara, supaya saya dan saudara punya hidup yang kekal. Tapi Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, supaya menyertai saya dan saudara selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara, mari kita terus melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Bangun tidur kita harus mulai berdoa, dan kemudian kita harus berdoa, mohon pimpinan Tuhan, khususnya juga pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus untuk membimbing, menolong hidup kita. Bahkan kita perlu berdoa supaya kita juga diberi kemampuan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus untuk membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, karena Roh Kudus akan terus membantu saya dan saudara, supaya saya dan saudara menjadi pemenang-pemenang di muka bumi ini, dan nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, terima kasih, penuhilah kami. Penuhi kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh menjadi taat kepada firman Tuhan, taat kepada Yesus Kristus, sehingga iman kami menjadi kuat dan kokoh dan tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan kuasa kegelapan yang memang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kami. Tapi kami bersyukur karena Roh Kudus akan menjadi pembela kami. Roh Kudus akan mendorong kami supaya kami menjadi orang yang taat pada firman Tuhan, sehingga kami dapat mengusir semua kekuatan kuasa gelap itu dalam nama Yesus, untuk tidak terus-menerus mengganggu kehidupan kami, untuk tidak terus-menerus membuat kehidupan kami terpuruk atau tergoncang oleh karena kekuatan kuasa kegelapan itu. Namun biarlah ya Tuhan, Engkau akan menolong melalui kekuatan kuasa Roh Kudus kami menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kehidupan kami di muka bumi ini menjadi berhasil
untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan juga kemudian juga menjadi sarana untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami, ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah, kasih Allah, kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu ini semua. Dan kami juga berdoa supaya saudara-saudara kami yang terkena COVID sungguh-sungguh segera dapat mengatasi. Kami bersyukur saudara-saudara kami yang sakit semuanya sudah ada pemulihan. Dan saat ini kami berdoa juga Mama Yeni yang ada terbaring di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan juga segera menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa di masa pandemi ini, supaya di masa pandemi ini juga kami tetap mendapatkan mukjizat-mukjizat Allah dalam kehidupan kami. Di samping kami dilindungi dari bahaya COVID ini, kami juga diberkati kebutuhan-kebutuhan hidup kami, karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapa di surga, semua anak-anakku, anak-anakmu memerlukan itu semua. Bapa tahu semua itu, sehingga kami yakin Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus sungguh-sungguh akan memberkati anak-anakmu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah, kasih Allah, kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Tuhanku memberkatiku. Tuhanku memberkatiku. Tuhan melindungi, menyinariku, memberi kasih karunia. Tuhan menyinariku dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanku. Amin. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat menjalankan aktivitas baik saudara-saudara kami dari Villa Ciberi dan dari jemaat IBC, dan mungkin ada juga jemaat-jemaat yang lain bergabung. Kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Selamat datang sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru minggu ini bisa join atau bergabung dengan kita di hari Minggu ini. Selamat datang untuk keluarga Pak Wawa, untuk keluarga Pak Untung, keluarga Pak Anto, dan juga keluarga Korudi ya, mungkin baru minggu ini baru datang, baru kelihatan maksudnya. Dan kami terus mengundang untuk setiap jemaat yang seperti biasa hadir dalam ibadah Zoom meeting untuk minggu depan bisa kita bersama-sama ibadah kembali. Kita juga terus doakan ya untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang sedang lemah jasmani, yang setiap minggunya kita nanti akan update di grup keluarga IBC untuk bisa kita doakan untuk Ko Markus, Mama Yeni, lalu ada tambahan lagi. Dan untuk keluarga IBC yang rindu untuk didoakan, boleh silahkan menghubungi nomor yang biasanya tertera dan supaya bisa kita doakan bersama. Dan kita juga bersyukur untuk jemaat yang sudah mengalami pemulihan, sudah sembuh, untuk keluarga Bapak Sandi Ateng dan keluarga Tante Alin, dan teman-teman kita yang lain yang sudah mengalami pemulihan, meski belum 100%, tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kesembuhan dan juga pemeliharaan. Dan bagi kita semua, kiranya kita senantiasa bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Amin.
begitu Ibu Fari, sehingga dia tetap ceria meskipun sempat drop. Jadi pulihnya cepat ya Bu Fari ya. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, ada request dari Ketua Elion, Bapak Diki Triapsari, bukan ya? Kita akan berfoto bersama, kita abadikan foto kita secara virtual, dan akan diarahkan oleh Bapak Diki. Mana Bapak Diki? Adakah di sana? Sama Kak Fedi. Oh iya, oke. Silakan Bapak Fedi mengarahkan kita semua. Muncul mana wajah gantengnya? Mas Yuda. Ya. Mau difoto cuma nama muka itu. Pakai filter dulu. Oke, yuk Bapak Ibu Saudara, mari kita open kameranya. Sudah di-open dari tadi nih. Udah nunggu, Dik. Oke, ada pada siap? Oke ya, kita mulai ya. 3, 2, 1. Udah Kak Fedi? Oke, lagi ya, sekali lagi. Gak kerasa. Sekali lagi. 3, 2, 1. Udah kok video? Sekali lagi katanya. 3, 2, 1. Oke. Saya kembalikan lagi kepada Ko Yuda. Silahkan Ko Yuda. Selamat pulang katanya.